Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung dalam ibadah Zoom kami. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Engkau bersungguh, kami rasakan penyertaan-Mu yang luar biasa. Hingga kami boleh terus menikmati anugerah-Mu yang melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Biar kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus berlimpah kasih-Mu. Biar Engkau ajarkan kami, ingatkan kami. Boleh kami meresponi jaminan pengampunan yang Kau sudah beri di atas kayu salib yang indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Biarlah ini bukan satu rutinitas kami Tuhan Yesus, tapi biar apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami roh hikmat daripadamu, pengertian daripadamu, hingga apa yang kami dengar, baca, pelajari saat malam hari ini, kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan Yesus. Biar Tuhan firman-Mu itu tertebar Tuhan di hati kami yang subur Tuhan, hingga boleh berbuah-buah lebat dan boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu Engkau sudah berikan buat hamba-Mu. Teman-teman kami yang akan bergabung saat malam hari ini, Engkau juga berkati. Engkau persiapkan mereka Tuhan Yesus, untuk mereka memberikan waktu mereka Tuhan untuk mendapat berkat firman-Mu. Teman-teman kami juga yang akan melihat rekaman YouTube kami, Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai Tuhan Yesus, ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan Efesus 4 ayat 9 sampai 12. Bukankah Ia telah naik Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan kembali beri untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita melanjutkan bahasan kita. Kita terus melihat Efesus pasal 4. Puji Tuhan. Kita sudah masuk ke ayat 9 dan 10. Setelah mengutip Mazmur 68 ayat 18, setelah mengutip Mazmur 68, kalau di Alkitab kita ayat 19, Engkau telah naik ke tempat tinggi. Engkau di sini menunjuk kepada Yahweh Allah Israel dalam original meaning-nya, arti tafsiran aslinya di kitab Mazmur menunjuk kepada Tuhan Allah Yahweh Allah Israel. Engkau Allah telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah.
Konteks original sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana kita sudah lihat Mazmur 68 ayat 1 sampai kepada ayat 19 ini. Menjadi latar belakang dari ayat 19 ini. Setelah kita lihat minggu lalu, sekarang malam hari ini kita langsung terapkan Mazmur 68 ini ke Yesus Kristus yang naik dari bumi, ia naik ke surga, ia ditinggikan, dimuliakan. Dua kata yang menarik yang Paulus bahas di ayat 9 dan 10 adalah naik, itu kata pertama. Kata kedua, menerima, garis miring, memberi. Mengapa bisa garis miring? Kita bahas minggu lalu, Selasa lalu. Dua kata yang menjadi bahasan kita malam ini saat kita melihat ayat 9, 10, 11. Hanya 3 ayat untuk malam hari ini, hanya 3 ayat. Sebetulnya saya sudah siapkan 4 ayat sampai ayat 12, tapi ternyata saat saya tuliskan itu sudah lebih ya. Ayat 11 saja sudah banyak sekali bahasan kita. Karena itu kita batasi sampai ayat 11. Dan itu yang akan kita lihat. Pertama, kata naik, apa maksud dengan kata naik? Kedua, tentang kata memberi, apa maksud memberi? Dua kata yang benar-benar terkait. Ia naik, ia memberi. Dua kata yang nggak bisa dipisahkan. Saat kita bisa mengerti perkataan ini, maka pelayanan kita memiliki arti yang berbeda. Banyak kali kita bosan dengan pelayanan, padahal sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita, bahkan gairah, passion kita, kelebihan kita. Tapi ada titik-titik di mana kita bosan, jenuh. Tetapi kiranya saat kita mengerti keterkaitan dua kata ini, kita saat mulai jenuh, bosan, lelah, hadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, kiranya apa yang kita belajar malam hari ini kembali bangkitkan semangat, kekuatan untuk kita bukan sembarangan saja tetap melayani, tetapi bisa mengupgrade semangat kita. All out-nya kita dalam melayani itu terus di-upgrade, dibaharui, mengalami penyegaran. Kita tentu nggak mau menjadi orang-orang pelayan-pelayan yang tetap setia dalam pelayanan, tetapi dilakukan dengan rutinitas sebagai bentuk tanggung jawab. Karena itu memang cukup pelik saat kita menghadapi kenyataan ada beberapa pelayan yang seperti naik timbul. Ada saat di mana mereka mengajukan diri pelayanan, tetapi nggak lama kemudian mereka dengan berbagai alasan pribadi, alasan keluarga, mundur dari pelayanan. Bagi kita yang setia, kita menganggap rendah pelayan-pelayan seperti itu, tanpa kita koreksi diri. Banyak kali kita yang setia itu, setia karena rutinitas. Kiranya pembahasan malam hari ini memberikan
seperti gas untuk kompor. Saat kita lupa sop kita dipanaskan, setel lagi gas dengan mengingat pembahasan kita malam hari ini. Sudah panas sopnya, kita matikan. Setelah beberapa lama kita melayani, sopnya dingin lagi. Hidupkan lagi gasnya. Ingat lagi pembahasan kita malam hari ini. Harapannya kita bukan hanya sekadar setia melayani dan bisa menganggap rendah orang yang naik turun dalam pelayanan, tetapi sungguh dan sungguh kesetiaan kita melayani itu dengan gairah yang terjaga. Semangat yang terjaga untuk memberi selalu yang terbaik. All out dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita. Kita nggak bisa. Saya pribadi suka mengajar jauh, tetapi kompetensi saya seperti pendeta Esra Soru amat sangat jauh. All out-nya saya nggak bisa sebanding dengan beliau. Tapi saya harus belajar, berjuang dan berjuang, jaga semangat saya melayani itu terjaga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Naik, memberi. Naik, memberi, dua kata yang nggak bisa dipisahkan saat kita membahas Efesus pasal 4. Pertama, naik. Di Mazmur 68, kita sudah belajar minggu lalu. Ayat-ayat di Mazmur bicara tentang Yahweh yang turun ke Mesir, membebaskan umat Israel. Kemudian ia naik sampai akhirnya di Gunung Sion, tempat kediamannya. Ia naik ke Gunung Sion itu sambil membagi-bagikan jarahan sebagai pemenang perang. Diaplikasikan kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga setelah turun ke bumi, jadi manusia, jadi hamba, bahkan mati sebagai orang terkutuk untuk selamatkan, bebaskan gereja dari perbudakan iblis, perbudakan dunia dan daging. Setelah gereja lahir, dia yang naik itu, naik ke surga, memberikan karunia-karunia. Itu arti kata naik. Tentang Yesus naik ke surga, ke sebelah kanan Bapa, hal ini tidak menimbulkan banyak perdebatan. Yang kerap, yang banyak kali menimbulkan perdebatan adalah turun. Kita belum masuk ke memberikan atau give, tetapi masih di naik. Dalam artikan naik itu jauh lebih tanda kutip mudah karena nggak menimbulkan perdebatan dibanding dengan saat membahas kata turun. Ayat 9, turun. Ayat 10 juga ada kata turun.
Apa yang dimaksud dengan turun? Itu menimbulkan perdebatan di sepanjang sejarah gereja. Ada 3 tafsir utama. Pertama, Yesus turun ke dunia orang mati, ke Hades, bahkan ke neraka. 2, Kristus turun itu menjadi manusia, berinkarnasi dan mati sebagai manusia. Ketiga, Yesus ditinggikan, naik ke surga, dan ia turun dalam bentuk rohnya, roh kudus. Ada 3 penafsiran. Kita lihat satu persatu. Penafsiran pertama, Yesus turun ke dunia orang mati, itu merupakan penafsiran yang memiliki sejarah paling panjang di dalam gereja. Bapak-bapak gereja mengaitkan Efesus 4, 9, dan 10 ini dengan 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Efesus 4, 9 sampai 10 dikaitkan dengan ayat ini menghasilkan penafsiran tadi. Yesus turun itu turunnya ke neraka atau ke dunia orang mati. Kelemahan penafsiran ini adalah di Efesus, di surat ini, Efesus 4 ini, tidak ada referensi tentang dunia orang mati atau neraka. Tidak ada bahasan Paulus di surat ini tentang dunia orang mati atau neraka. Jadi konsep tentang turun ke dunia orang mati atau neraka itu asing di surat Efesus. Mengapa ada tafsiran ini? Sekali lagi karena bapak-bapak gereja, karena para teolog menghubungkan dengan 1 Petrus tadi. Karena itu menurut buku ini, buku referensi atau acuan utama kita, tafsiran kedua yang paling kuat, yaitu bahwa turun di ayat 9 dan 10 Efesus 4 itu menunjuk pada inkarnasi Kristus menjadi manusia. Tafsiran ini tepat dengan Mazmur 68. Seperti halnya Yahweh Allah Israel turun tangan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, demikianlah Kristus turun ke bumi untuk membebaskan gereja dari perbudakan dosa, iblis, dan daging. Dukungan terhadap penafsiran ini tadi ya, kalau yang pertama dukungannya 1 Petrus 3. Kalau tafsiran kedua ini dukungannya pertama di konsep yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ini intinya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kemudian konsep yang Paulus sampaikan di Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dua bagian ini memperkuat penafsiran nomor 2, yaitu Efesus 4, 9, 10 menunjuk kepada Yesus yang dari langit
turun ke bumi. Bukan bicara tentang Yesus saat mati turun ke Hades atau neraka. Yesus yang dari langit turun ke bumi, ia kemudian dari bumi naik ke langit. Itu yang bisa kita mengerti saat kita baca Efesus 9 ayat 10. Ya, coba kita sama-sama lihat. Ayat 9 dan 10, bukankah ia telah naik ke langit? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah tetap diartikan sebagai kondisi humiliation. Dipermalukannya Kristus. Bukan bicara tentang Hades atau neraka. Ia yang telah turun ke bumi, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Nah, kembali ke langit. Naik lagi. Yang turun dari surga, turun ke bumi. Ia yang telah turun, ia juga naik ke surga. Itu yang merupakan tafsiran kedua. Bicara bukan lebih kepada posisi atau tempat, saya teringat kepada bahasan kami bersama Henok saat saya bertanya, Henok, neraka itu tempat atau suasana? Dapat kita lihat di bagian ini, penafsiran nomor 2 lebih kepada suasana. Humiliation. Yesus direndahkan begitu rendah dan ia ditinggikan melampaui segala langit. Melampaui segala langit tentu lebih juga kepada suasana, bukan pada tempat atau berhubungan dengan space atau ruang. Bukan itu. Tapi lebih kepada kondisi atau suasana. Nomor 2. Nomor 3 sekarang, tafsiran yang sebenarnya cukup asing ini. Bagi kita dan tentu bagi banyak orang, tafsir nomor 3 adalah bahwa Yesus yang naik ke surga, ia turun kembali di loteng Yerusalem dalam bentuk Roh Kudus. Tafsiran ini memang cocok dengan konteks terdekat. Saat di ayat 11 bicara tentang pelayanan Rasul Nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ini kan pelayanan yang benar-benar terkait dengan karunia Roh Kudus. Saat kita bahas 1 Korintus 12. Deket banget. Karena itu konteksnya masuk banget dalam konteks terdekat. Tafsiran nomor 3 ini masuk banget. Tafsiran ini apalagi sangat menarik apabila dikaitkan dengan penafsiran agama Yudaisme terhadap Mazmur 68. Kita sudah lihat juga minggu lalu. Mereka menafsirkan engkau di Mazmur 68 itu digenapi oleh Musa. Musa di Gunung Sinai naik untuk menerima Taurat dan turun memberikan hukum. Naik dan turun ada di peristiwa itu. Peristiwa yang juga terjadi di hari Pentakostanya bangsa Yahudi. Disebut juga hari Pentakosta. Kita di PD Injil sudah pernah membahas hari-hari raya bangsa Israel dan salah satunya hari Pentakosta. Ada 2 makna bagi mereka. Hari panen pertama, kedua hari turunnya Taurat. Nah, saat mengaitkan tafsiran nomor 3 ini dengan
Mazmur 68 dengan penafsiran rabi-rabi Yahudi terhadap Mazmur 68, maka seorang penafsir bernama George Caird itu menafsirkan bahwa lewat Efesus ini, lewat penjelasan Paulus ini, Mazmur 68 bukan lagi tentang Pentakostanya bangsa Israel, tetapi Pentakostanya orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Di-upgrade, bukan lagi tentang panen, pemberian hukum Taurat. Ini semua bisa kita jadikan hal-hal yang bersifat atau berbau rohani, tetapi Mazmur 68 tentang pemberian karunia-karunia. Puji Tuhan, kiranya pembahasan ini memberkati kita. Puji Tuhan. Kelemahan ini punya difficulty atau kelemahan karena dikatakan di ayat 10, Kristus yang naik, ia naik memenuhi segala sesuatu dari tahtanya. Tidak terindikasi bahwa ia turun lagi untuk membawa pemberian atau karunia bagi gereja. Jadi sekali lagi, tafsir nomor 2 lah yang buku acuan kita ini pegang. Terakhir, di ayat 9 dan 10 ini, apa maksud dari klausa naik jauh lebih tinggi daripada semua langit? Apa yang dimaksud dengan semua di sini? Apakah bicara tentang, menurut catatan Paulus, ia dibawa ke langit ketiga, berarti Yesus di langit keempat, Yesus dimuliakan ke langit keempat. Apakah itu maksudnya? Atau ada juga yang berkata langit itu 7. Ada yang mungkin berkata langit itu 12. Sehingga Yesus dibawa ke langit ke-8, langit ke-13. Apakah itu yang dimaksud? Lewat buku acuan ini kita belajar sekali lagi. Kata semua bukan bicara tentang space atau ruang, tapi bicara tentang kondisi, suasana. Bicara tentang Yesus yang ditinggikan, melampaui segala sesuatu yang disebut kuasa. Kalau kita bisa bayangkan, penguasa langit pertama ini siapa paling hebat sekarang? George Soros, Donald Trump. Langit pertama. Langit kedua, siapa paling hebat? Lucifer. Langit ketiga, siapa paling hebat? Michael, si malaikat. Gabriel, si malaikat. Siapa paling hebat dan di langit ketiga? Bisa kita sebutkan. Yesus langit keempat. Bukan bicara tentang space atau ruang, tetapi tentang kekuasaan Kristus di atas segala sesuatu yang bisa disebut sebagai kuasa atau pemerintahan. Semua takluk kepada pemerintahan Kristus. Semua takluk kepada pemerintahan Kristus. Ini terhubung dengan saya tidak catat ya. Saya tidak catat, maaf. Terhubung dengan Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Teman-teman bisa baca. Oh, saya copy pastenya salah tadi ya, sehingga nggak keluar. Nanti bisa baca setelah Zoom kita ini, puji Tuhan.
Terakhir, di ayat 9 dan 10 dikatakan, untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dapat kita artikan, saat Yesus naik ke posisi tertinggi di atas segala sesuatu yang bisa disebut sebagai pemerintahan, setelah ia naik ke atas semua langit, melampaui semua langit, ia memenuhkan segala sesuatu. Ia menerapkan kekuasaannya ini atas segala sesuatu. Ia mengaplikasikan, menerapkan. Jadi secara status ia sudah naik jauh melampaui apa yang bisa disebut kuasa. Namun kemudian dalam pengaplikasian, penerapan kekuasaannya ini masuk kepada Yesus memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Jadi sekali lagi, naiknya Kristus melampaui segala sesuatu itu nggak bisa dipisahkan dari pelayanan kita. Karena mengapa? Karena penerapan, pengaplikasian kekuasaan Yesus yang melampaui segala pemerintahan ini terwujud nyata dalam karunia-karunia yang membangun tubuh Kristus. Itu tentu saat pikiran kita terangi oleh Roh Kudus itu memberi wawasan yang seperti kita diberi lampu yang terang benderang. Saat kita mulai lelah melayani, itu bagaikan gas yang bisa siap kapanpun kita setel, kita nyalakan. Oh, ternyata sekecil apapun pelayanan saya, setidak menarik apapun pelayanan saya bagi orang lain, tetapi saat saya benar-benar mengerjakan pelayanan sesuai dengan pemberian Kristus, maka saya sedang menerapkan kekuasaan Kristus yang melampaui segala sesuatu itu. Wow, itu kan luar biasa. Sekecil apapun kita sedang melayani segala raja yang jauh lebih tinggi daripada Donald Trump, George Soros, daripada Lucifer, daripada malaikat Gabriel dan Michael. Kita sedang berperan menjadi agen, menjadi alat dari si penguasa atas segala sesuatu yang dapat disebut pemerintahan. Wow, luar biasa, dahsyat. Dahsyat, men. Minta Roh Kudus terangi pikiran kita untuk mengerti pemahaman ini. Itu membuat pelayanan kita sesederhana apapun nggak dianggap oleh orang lain. Tetapi ternyata, wow, men. Pelayanan saya termasuk di dalam pengaplikasian Kristus memenuhkan segala sesuatu. Kristus menerapkan kekuasaannya atas segala sesuatu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 11. Paulus mendaftarkan 5. Ada yang menafsirkan 4. Pelayanan. Dan kita lihat, jika dibandingkan dengan 1 Korintus 12, maka Efesus 4 ini lebih bicara tentang personnya, perorangannya. Sedangkan di 1 Korintus 12 bicara tentang pelayanannya. Jadi di Efesus 4 tentang si pelayan, Korintus 12 tentang pelayanannya. Baik, kita mulai. Di dalam kemenangannya, di dalam
kekuasaannya atas segala sesuatu. Di dalam penerapan kekuasaan tersebut, Yesus membagi-bagikan, mendistribusikan karunia-karunia rohani. Haleluya. Dan itu dimulai dengan para pemimpin dalam gereja. Itu tafsiran yang digunakan oleh buku ini. Dimulai dengan rasul dan nabi. Tetapi kita melihat ada struktur di dalamnya. Untuk sampai kepada orang-orang kudus, jemaat pada umumnya, tentu mereka pun melayani sesuai dengan talenta, kepercayaan, tugas-tugas yang Kristus beri. Tetapi perlu kita lihat ada 5 jawatan. Ada 5 pemegang pelayanan yang mengawali, yang bertindak sebagai leader atau pemimpin. Tujuannya membangun tubuh Kristus dan menghindarkan jemaat dari false teaching atau pengajaran palsu. Kelima jawatan ini, merekalah yang memampukan, enable jemaat, pelayan-pelayan lain untuk melakukan pelayanan mereka masing-masing. Jadi 5 pelayan ini memampukan pelayanan-pelayanan lain, memampukan pelayan-pelayan lain untuk jalani karunia mereka dengan benar. Saat kita melihat, memperhatikan dengan seksama, daftar yang Paulus berikan di Efesus 4:11 ini, dan ialah yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, kelima-limanya itu berhubungan dengan pemberitaan firman. Melalui 5 jawatan ini, Injil disingkapkan. Rahasia Injil, misteri Injil disingkapkan. Rahasia tentang Kristus dan karya salibnya disingkapkan. Revealed, disingkapkan, dideclare, dinyatakan, dan diajarkan. Karena itu kita bisa ambil kesimpulan di awal ini, pelayanan yang berhubungan dengan firman itu utama. Karena 5 jawatan ini nggak ada hubungan dengan praise and worship misalnya. Nggak ada hubungan dengan kegiatan amal atau pelayanan-pelayanan lain. Kelima-limanya berhubungan dengan pelayanan firman. Itu memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa semua bentuk pelayanan dalam gereja harus punya dasar firman yang kuat, yang benar. Penting pujian penyembahan, tetapi tanpa pelayanan firman yang dalam, yang kuat, Injil sejati, kebenaran murni, maka praise and worship nggak ada artinya, hanya membawa kepada kesesatan. Demikian pula dengan misalnya kegiatan sosial, baksos, aksi sosial, kegiatan amal, itu semua dibutuhkan gereja
Tetapi tanpa pelayanan firman, baksos, dan kegiatan amal lainnya nggak ada artinya. Hanya kegiatan agamawi. Dan kita bisa terapkan ini kepada segala bentuk pelayanan dalam gereja. Pertama disebut rasul dan nabi, mewakili posisi mereka sebagai pionir yang bertugas meletakkan pondasi atau dasar bagi pembangunan tubuh Kristus. Lewat mereka, Kristus mengungkapkan yang tersembunyi, yang rahasia, diungkapkan Kristus kepada rasul khususnya. Baru nanti pengajar, guru-guru Alkitab menjelaskannya dan menerapkannya kepada kehidupan sehari-hari. Jadi saat kita bingung nih, Alkitab kan nggak pernah bahas misalnya tentang isu terkini misalnya tentang medsos. Nggak ada di Alkitab bahas tentang medsos. Perlu pengajar atau guru yang beliau-beliau ini belajar dari para rasul, kemudian menerapkan prinsip-prinsip rasuli ini kepada kehidupan terkini. Itu atau merekalah yang membuat kebenaran-kebenaran abadi itu tetap relevan, up to date dengan isu-isu terkini. Itu nanti pengajar. Sedangkan rasul dan nabi mereka menghadirkan pondasi bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada penafsir-penafsir yang meyakini rasul dan nabi itu sudah habis, kemudian digantikan. Jadi mereka meyakini di gereja saat ini hanya ada pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Namun buku ini, buku acuan kita mengatakan, menjelaskan bahwa tafsiran tersebut nggak kuat, kurang kuat. Mengapa? Karena di PB sendiri, menurut catatan khususnya Kisah Para Rasul, 5 jawatan ini saling terkait ini. Sama-sama hadir di Kisah Para Rasul. Bahkan, kalau kita mau coba renungkan buku ini jelaskan, rata-rata jemaat, mayoritas jemaat itu nggak pernah ketemu rasul. Karena rasul dikit. Yang keliling banyak ya hanya Paulus. Dan nggak semua daerah. Paulus kemudian setelah dari Asia Kecil mengarah ke Roma. Ia nggak ke bawah, nggak ke Afrika, nggak ke Asia. Jadi paling banyak didapati oleh jemaat-jemaat di abad pertama, abad kedua, ya pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 3 itulah. Jadi nggak tepat penafsiran bahwa rasul, nabi, habis masanya digantikan oleh 3 jabatan ini, enggak. Semua kelimanya saling melengkapi. Dapat kata-kata seperti itu. Puji Tuhan. Kita lanjut, puji Tuhan. Lanjutannya adalah pemberita Injil. Mereka diberi tugas, kepercayaan, mereka menerima karunia Kristus dari Kristus, sang pemilik kekuasaan atas segala sesuatu itu. Para evangelis, para pemberita Injil terima tugas beritakan Injil. Jadi kita bisa bayangkan tugas yang diberikan kepada rasul adalah terima penyingkapan misteri atau rahasia Injil, dan tugas para pemberita Injil memberitakan, menyebarluaskan, share
rahasia tersebut. Rahasia yang disingkapkan kepada rasul. Rasul kasih tahu ke pemberita Injil, atau pemberita Injil belajar dari rasul, dan pemberita Injil bagikan, share rahasia Injil yang disingkapkan kepada para rasul. Karena itu orang-orang sok tahu sekarang pengen main rahasia-rahasia segala, pengen lebih dari rasul, pengen menyamai rasul. Ya, kita udah perlu curiga banget dah, kasih red flag kepada pendeta-pendeta semacam itu. Yang sotoy banget, sok rahasia-rahasiaan. Hanya kepada rasul diberikan rahasia, tugas pemberita Injil adalah sharing rahasia-rahasia tersebut yang sudah disingkapkan kepada para rasul. Next, kita lihat. Dalam surat Timotius, kepada Timotius, Paulus menasihati untuk melakukan pemberitaan Injil. Timotius itu sendiri, tugasnya adalah bukan hanya pemberita Injil, tetapi ia seorang gembala atau pengawas atau penatua. Jadi kita bisa dapati di sini bahwa gembala dan pemberita Injil ada di diri Timotius. Jawatan dua ini ada di diri Timotius. Bahkan mungkin dia juga pengajar. Nah, karena itu kita bisa dapati bahwa satu orang pelayan bisa punya beberapa jawatan. Itu berarti gembala juga bisa menerima tugas sebagai pemberita Injil. Dan itu berarti ada gembala-gembala yang Tuhan beri kemampuan, kepercayaan untuk menumbuhkan gereja, bukan hanya secara kualitas, tetapi kuantitas. Jumlah yang bertambah lewat pemberitaan Injil yang memenangkan jiwa-jiwa. Gereja banyak jiwa datang dan jiwa-jiwa ini terus bertumbuh. Puji Tuhan. Selanjutnya, gembala memiliki fungsi sebagai pengawas, penatua, dan juga yang dituakan, yang memberikan teladan, yang memiliki teladan untuk diikuti oleh seluruh jemaat. Mereka memimpin jemaat dengan cara memberi makan secara rohani, makanan yang bergizi bagi jemaat. Mereka pun merawat jemaat. Mereka mengelola gereja. Mereka melindungi jemaat, termasuk dari pengajaran-pengajaran sesat. Pemberitaan firman, pendalaman firman, penjelasan firman, itu yang menolong jemaat terhindar dari pengajaran sesat. Tugas gembala, tugas pengajar. Gembala melanjutkan pelayanan penggembalaan Kristus sendiri. Kita lihat dua ayat. Dahulu kamu sesat seperti domba. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Yang utama tentu menunjuk kepada Kristus, dan Kristus mempercayakan tugas pemeliharaan jiwa itu kepada para gembala. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, hai gembala-gembala. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan yang dituakan. Jadi meskipun kita lihat tadi Timotius, usianya masih muda dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang ia pimpin, tetapi ia berfungsi sebagai orang yang dituakan, penatua, karena ia memberi teladan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Mengapa banyak penafsir meyakini hanya 4 jawatan? Karena dua yang belakang ini, gembala dan pengajar, itu disatukan oleh sebuah artikel. Jadi misalnya sebuah titik-titik-titik. Nah, ini seorang gembala dan pengajar. Jadi kita bisa baca ayat 11, dan Kristuslah yang memberikan baik para rasul, para nabi, para pemberita Injil, dan para gembala dan pengajar. Kata para nggak muncul lagi di pengajar. Itu dalam bahasa aslinya. Itulah mengapa banyak penafsir meyakini Paulus bicara tentang 4 jawatan karena gembala dan pengajar itu menjadi satu. Fungsinya pun overlapping, tumpang tindih. Semua gembala seharusnya dapat mengajar, cakap dalam mengajar. Tapi dikatakan oleh buku ini, tidak semua pengajar melayani sebagai gembala, sebagai pemimpin. Masuk ke bagian terakhir, pengajar. Para pengajar sendiri menerima tugas untuk menjelaskan berita Injil ke dalam aplikasi hidup sehari-hari. Ya, inilah tugas. Maka kita dapat yakini tokoh-tokoh terkini seperti Pendeta Ezra Sori, MYM itu pengajar yang kita dapat pahami terima tugas seperti ini. Mengaplikasikan pengakuan iman rasuli itu ke dalam hidup kekinian. Kita pun perlu belajar terus supaya saat kita sampaikan rahasia Injil kepada generasi penerus itu tetap relevan, up to date. Harapannya mereka pun nanti bisa menjaga relevansi berita Injil itu kepada generasi berikut mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya diingatkan lewat bagian ini bahwa para pengajar bukan orang sembarangan. Bukan hanya bisa menjelaskan seperti seorang guru di sekolah, seorang dosen di kampus. Tetapi seorang pengajar, pemegang jabatan pengajar adalah mereka yang mengajarkan dan menghidupi apa yang mereka ajarkan. Dalam kondisi ini, oleh pertolongan Roh Kudus, maka Injil sejati akan turun ke generasi berikut. Karena kita bisa bayangkan dua kondisi ini. Pertama, di zaman ini banyak pengajar yang cakap sekali, jago menjelaskan, seperti kekaguman saya pribadi Pendeta Ezra Suruh saat menjelaskan sebuah tema itu jelas banget. Sejelas mungkin. Sangat-sangat jelas. Orang-orang gak mengerti itu benar-benar orang yang bebal aja, dapat saya katakan. Jelas banget saat Pendeta Ezra jelaskan kebenaran-kebenaran Alkitabiah. Kita bisa bayangkan satu kondisi di mana pendeta seperti Ezra Soru jago menjelaskan, tetapi hidupnya jauh dari apa yang ia ajarkan. Apa hasilnya? Generasi berikut antipati, pesimis terhadap Injil. Mereka pesimis terhadap mana kekuatan Injil. Ngerti sih gue, tetapi Injil nggak mengubahkan. Ya itu pendeta yang jago jelaskan aja nggak berubah hidupnya. Generasi penerus, generasi alfa, generasi Z, generasi beta nanti.
mereka akan kehilangan kuasa Injil. Mereka mungkin jago beritakan Injil, jago jelaskan Injil, tetapi kuasa Injil hilang kepada generasi berikut. Kalau para pengajar adalah orang-orang yang sembarangan dipilihnya. Karena itu para pengajar harus terpilih. Kondisi kedua adalah para pengajar ini yang dipercaya beritakan Injil dan ngajari Injil ini memang hidupnya sesuai dengan Injil, tetapi mereka nggak bisa menjelaskan. Mereka nggak dalami kebenaran Injil, apalagi mau menjelaskan. Maka generasi penerus mungkin aja jadi orang-orang yang alim, jago beramal, ritualnya bagus, tetapi mereka amat sangat mudah tersesat. Karena mereka nggak dapat penjelasan Injil dari para pengajar. Karena itu dua kondisi harus dimiliki oleh para pengajar. Benar-benar dalami Injil sehingga bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan kedua, hidupi Injil. Karena itulah sekali lagi para pengajar yang dikaitkan dengan gembala haruslah orang-orang terpilih. Untuk memastikan generasi penerus kita, generasi yang siap untuk terus membangun tubuh Kristus. Siap untuk terus melayani dengan dasar firman yang kuat. Kita bisa bayangkan mereka jago pujian penyembahan, hebat banget. Tapi tersesat. Buat apa? What for sih? Nggak ada gunanya ya. Kita tutup dengan 2 ayat. Tampil apa enggak nih? Ya, ternyata saya lupa lagi ya. Saya bacakan 2 Timotius 1, 13, 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukan itu. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Pegang apa yang sudah disampaikan oleh Paulus, pegang rahasia Injil, pegang, kemudian lakukanlah itu. Peliharalah harta yang indah yang dipercayakan Kristus kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Sebab itu anakku Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, bicara tentang melakukan apa yang mereka ajarkan, dan juga cakap mengajar orang lain. Sekali lagi, pengajar penting banget untuk memiliki generasi penerus yang bisa terus bangun gereja sampai Yesus datang kedua kali. Mereka harus dalami firman, mau nggak mau, dalami firman sedalam-dalamnya. Sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan IQ, sesuai dengan penerangan, iluminasi yang Tuhan beri. Dan pastikan hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Baru angkat mereka, pilih mereka sebagai pengajar. Kiranya bahasan kita malam hari ini meneguhkan, menguatkan kita bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Sampai ke ujung mana suaramu? Iya, puji Tuhan malam ini banyak yang ikut serta mungkin dari Kak Aurora, Koko Eno, mamanya Koko Eno, Agnes, Niar, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan tentang pemaparan saat malam hari ini? Ayo, sudah lama nih. Mungkin dari Agnes dulu nih, Nas, yang udah mungkin ada
Mancing dulu, Nas, mancing. Aku belum deh Karin. Niar kayaknya. Oke, Nas. Mungkin dari Bowo atau Niar atau dari Mama Eno. Wah, tidak ada ini. Tidak pada pertanyaan, berarti ngerti semua ya pembelajaran kita saat malam hari ini. Biar kita minta Tuhan berikan kita apa ya, kuasa Roh Kudus untuk berikan kita hikmat pengertian apa yang kita dengar saat malam hari ini, biar boleh menjadi rema dalam hidup kita dan itu boleh berdampak terus dalam kehidupan kita. Kita akan tutup pembelajaran kita. Nanti Agnes yang tutup dalam doa ya, Nas. Karin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Takkan hentinya ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Kembali Engkau ingatkan kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mungkin hari-hari ini ya Tuhan, kami mulai lelah, kami mulai jenuh ya Tuhan Yesus, kami mulai kehilangan arah dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tapi firman Tuhan datang pada kami malam hari ini ya Tuhan, bukan kebetulan ya Bapak, tapi karena Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan, sehingga lewat Bible study malam hari ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan ya Tuhan tentang panggilan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami ya Tuhan, yang lemah, yang penuh dengan kekurangan ya Tuhan, yang jatuh bangun dalam mengiring Engkau ya Tuhan Yesus, yang lupa, yang suka lalai ya Tuhan Yesus, tapi terus Engkau pilih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau beri ya Bapa, sehingga kami masih ada ya Tuhan dan masih boleh melayani Engkau ya Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pilihan-Mu ya Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Mungkin kami tidak cakap dalam mengajar ya Tuhan, kami juga mungkin tidak memiliki talenta sebagai seorang gembala ataupun penginjil yang hebat dan luar biasa ya Tuhan Yesus. Tapi kami tahu ya Tuhan, setiap kami sudah Engkau pilih dan Engkau panggil ya Bapa. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu setiap panggilan kami ya Bapa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus dalam melakukan panggilan-Mu ya Tuhan Yesus, agar sungguh hidup kami menjadi teladan ya Bapa. Bukan hanya ritual-ritual, bukan hanya kebiasaan kami dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus, tapi sungguh ya Tuhan, pelayanan yang berdampak ya Tuhan Yesus, boleh menjadi bagian diri kami ya Bapa. Dimulai dari kami yang diubahkan ya Tuhan, sehingga juga ada orang-orang lain yang diubahkan ya Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya Bapa. Bersyukur sekali ya Tuhan untuk Bung Seni yang terus Engkau pakai ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus melimpah-limpahkan dengan hikmat yang dari surga ya Bapa. Urapan dari yang maha tinggi ya Tuhan, menjadi bagian milik Bung Seni, sehingga lebih banyak lagi ya Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang dibagikan kepada kami, bahkan kepada setiap orang yang akan menonton tayangan YouTube ini ya Bapak. Terima kasih juga untuk setiap kami yang ada pada malam hari ini ya Tuhan, kami percaya kami semua juga sudah diberkati ya Bapak, dan berikan terus kerinduan dalam hati kami ya Tuhan, untuk terus setia mengambil bagian dalam belajar Bible study ya Bapak, sehingga kami pun ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berhikmat ya Bapa, orang-orang yang mengerti pengetahuan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami cakap ya Tuhan Yesus dalam mengajar ya Tuhan, dalam melakukannya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami tutup Bible study malam hari ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.